Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CKJ semua, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya bagi kalian yang baru mampir di channel ini. Video kali ini Ki Jamrong akan menceritakan tentang asal-usul Kampung Growek. Dan untuk video kali ini juga spesial untuk menuju 1000 subscriber. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Untuk lebih jelasnya, untuk tonton terus video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Baik sahabat semua, ini dia ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bercerita asal usulnya Kampung Growek. Ya mungkin sudah kenal wajahnya yang ganteng, yang kece ini, gak asing lagi Ki Jamrongnya. Kita akan menceritakan asal usulnya daerah Growek. Sekitar tahun 2012 kurang lebih. Di sini tuh hutan belantara, gak ada penghuninya, gak ada penduduknya. Di sini banyak binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Di antaranya babi, monyet, mancek, uncal, manjangan, dan sebagainya. Sini ya. Musang yang cari Ada di situ tuh ya. Ada seorang pengembara pengelawana. Itu orang tuh dia ngomong bicaranya tuh itu berbahasa logatnya tuh logat Jawa. Di waktu zaman itu tuh masih dia di daerah sini tuh belum punya nama yang namanya Growek, itu belum ada. Di situ tuh orang masuk jalan, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada siang, jalan terus masuk ke daerah pebukitan. Di sini tuh dulunya tuh alas hutan. Di sini tuh penuh dengan pohon-pohonan besar, rindam, banyak binatang-binatang. Itu orang tersebut tuh dia seolah-olah kecapean. Pas di situ tuh ada batunya tuh tipis. Di situ duduk, di situ tuh ya duduk merenung santai gitu ya. Dia tuh berpikir, ini hutan kok lebat-lebat banget, cuacanya dingin banget. Jadi si orang itu selalu berpikir di situ. Dia merenung, terus dia bikin gubuk tuh. Di situ tuh ada batu lempar. Di situ tuh batu lempar. Si batu lempar itu, di atas batu lempar itu dibikin gubuk. Di situ tuh bikin gubuk. Jadi di situ tuh orang tuh udah duduk. Dia berpikirnya begini, saya daripada duduk merenung begini, mendingan tapa aja sekalian. Tapa di situ tuh. Tapi saya mau cari airnya kemana? Seenggaknya orang yang mau bertapa ini, karena kita tuh harus bersih, mandi atau wudhu atau gimana. Si orang tersebut tuh dia melangkah ke sana ke sini. Jadi waktu itu tuh belum tahu arah barat, timur, selatan, utara tuh belum tahu. Di sini masalahnya hutannya hutan rindam di sini tuh di Kampung Growek sekarang ini. Dia kebetulan ke arah sebelah, kalau sekarang sih sebelah harga itu kemana? selatan Kaler gitu, Kaler. Oh, ke sebelah timur, utara itu. selatan Oh, jauh dah. Selatan itu. ya. Ke sebelah selatan. Orang tuh jalan ke sebelah selatan. Di situ ada macam kobakan. Di situ tuh ada kobakan. Di situ tuh. Dia yang liatin, terus dia tuh perasaan tuh orang itu tuh pengen minum. Dia ngambil daun, itu ambilnya tuh daun talas.
Disibu pakai daun talas tuh, terus diminum. Udah diminum udah segar si orang tadi itu balik lagi ke tempat yang gubuk tadi. Jadi dia tuh gini ya, kalau saya bolak-balik ke sana ke tempat tadi, kata orang itu tuh, berarti saya tuh buang-buang waktu nggak keruan. Mungkin saya mau bikin ini aja buat ngambil air dari bambu. Jadi si orang itu tuh nembang bambu di situ, banyak di situ bambunya banyak, kebetulan di situ banyak pohon bambu di situ banyak. Dia nembang pohon bambu di situ, terus dia diakalin gimana caranya. Udah dibikin, jadi si tengah-tengahnya tuh dirojok-rojok itu, ditusuk-tusuk pakai bambu lagi, bambu kecil. Jadi seolah kata orang sini sekarang sih namanya tuh lodong ya, lodong. Talang lodong. Jadi si air itu tuh dimasukin ke lodong itu tuh, dimasukin, si bambu itu dikasih tentengan di situ, dari diikat di ujung, diikat di bawah gitu. Terus dia tuh ngambilin air dari kobakan itu, dia udah penuh. Si bambu tadi itu dibawa ke saung tadi itu, dibawa dia langsung di situ. Dia tuh dia menjalankan sholat tuh, jadi belum tahu arahnya di mana dia, malah jadi belum tahu arahnya. Kenapa? Masalahnya matahari itu nggak sampai tembus ke bawah, enggak di situ tuh, dikarenakan hutannya masih rindam di situ tuh. Jadi dia tuh udah bersih, udah apa di situ, baru dia tuh habis sholat sunnah. Habis sholat sunnah tuh dia merenung, ini saya udah sholat sunnah, udah wirid, dia berpikir dalam pikirannya, dalam hatinya, daripada saya nggak ada kerjaan begini, nggak ada kegiatan begini, udah tuh. Jadi si orang tersebut tuh langsung di situ bertapa. Yang namanya tapa di situ, yang bertapa orang. Yang namanya malam kedinginan, siang panasan ya, itu yang namanya binatang itu selalu mendekat. Gangguannya dari kalau siang diganggu sama binatang, kalau malam diganggu sama makhluk-makhluk gaib ya, ada setan, ada genderuwo, ada tengkorak, ada siluman, ada segala macam. Kalau malam tuh siang malam tuh selalu dapat godaan terus antara fisik dengan mental tuh, si orang itu tuh goda terus siang malam. Tapi orang itu tuh tabah terus, dia bener-bener pengen tapa di situ, tapa siang malam ke waktu kurang lebih tapanya udah 40 hari. Dia tuh dapat wangsit, udah berhenti dulu kamu, sekarang kamu kesana sekarang, istirahat aja dulu, buka dulu, mandi dulu, bersih, udah bersih kamu istirahat. Jadi seorang itu tuh langsung buka mata, yang tadi diceritain sama yang tadi orang itu tuh, dan dia langsung mandi, bersih, itu sholat dulu, udah sholat sunnah atau sholat apa nggak tahu tuh ya. Udah lama kelamaan dia tuh pengen punya teman, si orang itu tuh punya teman. Dia jalan tuh, jalannya tuh jalan entah arahnya kemana, jalannya begitu. Di situ ada gunung, di gunung itu tuh dia tuh ngelihat rombongan kerbau di situ tuh, banyak lihat rombongan kerbau. Apa kata orang itu tuh, dia berpikir, apakah saya mampu nangkep kerbau ini atau gimana, atau mampu atau enggak, mau coba, kata orang itu tuh, dicoba. Dia langsung kejar si kerbau itu tuh, dia kejar, ditangkap, malah sampai berantem gitu, galungan gitu, berantem, ngadu tenaga sama binatang itu, sama kerbau itu, yang namanya siang malam mengadu tenaga itu, bener-bener tuh kerbau sama orang itu tuh.
Mungkin lama kelamaan dikarenakan orang yang tadi udah hasil dari tapak tadi di tempat gubuk itu, si kerbau itu kalah. Gubuk kalah, udah kalah tuh dia langsung apa namanya jatuh tuh ya, udah jatuh gitu ya. Udah jatuh, jadi si yang orang yang tadi itu dia merenung, kasihan juga nih kerbau. Ini saya sama saya tuh disiksa begini, ini hampir mati kerbau. Si orang itu tuh langsung turun dari gunung yang tadi, cari air. Udah dapat air, si kerbau tadi itu dikasih minum. Si kerbau tuh yang tadinya si kerbau itu udah lemas habis satu, dikasih minum si kerbau itu. Udah minumnya habis itu kerbau itu mendadak sehat lagi, kuat lagi, langsung bangun. Pikiran orang yang tadi itu dikiranya si kerbau tuh mau nyerang, nggak taunya si kerbau itu tuh jadi seolah-olah taluk tuh, si kerbau tuh taluk malah dia jadi si kerbau itu si kepalanya tuh merunduk ke kakinya, mungkin gimana nggak tahu, itu dasar binatang. Merunduk tuh sama si orang itu diusap-usap kepalanya tuh begitu. Tuh dia ngomong, si orang itu tuh ngomong, benar kamu mau ikut saya, kalau mau benar ikut saya tuh pengen punya teman, saya di sana ada punya tempat gubuk, saya tuh di sana tuh lagi bertapa. Jadi si kerbau itu kayak ngerti tuh, si orang tersebut tuh langsung jalan, si kerbau tuh ikut terus si kerbau tuh ikut sampai ke tempat yang gubuk tadi waktu tapa. Udah nyampe di situ, si orang tadi tuh jadi berpikir juga, bungin orang itu tuh ini punya teman kerbau, gak mungkin gak dikasih makan atau kasih apa. Jadi dia tuh sehari-harinya jadi ngambilin rumput sekepal tiap hari tuh dikasih sekepal. Itu yang namanya kerbau itu. Waduh, gemuknya sehatnya bukan main, malah tambah sehat aja itu kerbau. Waktu udah lama, tahu berapa hari, sehari ganti siang ganti malam terus, waktu diganti terus, kurang lebih udah 2 bulan di situ tuh si orang tadi itu. Langsung dia waktu lagi tiduran tuh ngimpi, itu waktu itu tidurannya tuh bukan malam, siang mimpinya siang. Di situ tuh disuruh buka perkebunan, buka kebun, jadi seolah-olah babat alas gitu. Jadi si orang itu tuh ikutin apa yang diarah sama petunjuk tadi yang jadi dari ilham itu. Dari situ babat alas, jadi dibikin kebun, nanam ini nanam itu. Setiap mau nanam tuh itu kan nggak ada bibit, nggak ada bininya tuh. Dia nyari turun ke bawah, nyari di bawah tuh, mungkin dari sini ke sana tuh mungkin tahu berapa kilo tuh, nyari bawa bibit seperti pohon-pohon singkong gitu. Bawa seikat sini, daerah sini ditanam. Dia berpikir lagi, ini nggak mungkin cuma singkong aja, mau cari lagi ke daerah mana jauh. Beberapa hari gak datang orang tuh, udah dapat bibit kacang, datang lagi ditanam terus cari bibit, cari bini, semakin lama semakin lebar, itu lahannya tuh perkebunan orang itu tuh. Dia tuh kebingungannya kenapa hidup cuma sendiri berdua sama kerbau itu. Dia mikir lagi nih, kerbau saya kalau manggil masa kerbau gitu, gimana nih mau saya kasih nama kerbau ini, namanya siapa ya, mau nanya sama orang siapa, nggak tahu gitu ya. Tapi dia jadi dia seakan-akan waktu berpikir mau nyari nama kerbau itu, ada yang datang. Ya, yang datang itu jubah putih, yang datang itu kerbau tuh di saketi namanya tuh. Jadi kerbau saketi, kalau kata orang di sini sih namanya munding saketi, itu kerbau saketi.
dikasih namanya itu. Dia berpikir lagi, oh iya berarti ini kalau munding seket itu berarti munding itu kerbau seket itu. Oh ya udah ini aja. Tuh udah dikasih nama kerbau seketi atau munding seketi itu di sini. Itu nah yang namanya kerbau itu di sini nurutnya. Jadi dia dengan sendirinya dia ngerti. Jadi seperti ada pohonan. Jadi pohon-pohon yang tadi itu yang belum keramba sama orang itu bikin kebun. Jadi si kerbau itu kayak ngerti. Jadi yang pohon-pohon yang besar itu sama si kerbau itu diseluduki pada roboh, terus pada roboh. Jadi si lahan perkebunan tadi nambah lebar, itu kerjaannya si kerbau tadi makin lama makin lebar. Jadi orang tuh ini pepohonan udah pada tumbang begini, jadi diangkatin, dibuangin ke pinggir, ditanamin lagi, semakin lama semakin lebar, semakin lebar. Udah begitu udah lebar, tanamin lagi. Terus itu udah tamat bikin kebun di situ, udah luas kebunnya itu, dia langsung istirahat di kebun, di gubuk tadi tuh, di gubuk sambil istirahat, sambil ya makanya seadanya dari hutan liar, ada buah-buahan apa, limus atau segala macam, dia selalu makannya buah-buahan terus. Pak udah sekian tahun ya jadi yang namanya yang hasilnya tadi tuh udah sama dia tuh dimanfaatin buat sehari-hari. Dia punya modal buat makan sehari-hari. Terus bombar alas terus sampai udah makin lebar, makin 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, sampai sekian puluh hektar lah, mungkin udah bersih, udah rata, udah jadi perkebunan. Jadi seorang itu tuh udah begitu beres, dia tapak lagi di sini di tempat yang tadi gubuk itu tuh, wirid ibadah segala macam. Itu yang namanya pusaka. Yang namanya pusaka pada datang dari sana dari sini, pada datang sendirinya nggak dicari. Itu yang namanya pusaka, entah batu cincin, entah kerisnya, selendangnya, semetinya atau apa ya tuh. Yang namanya pusaka itu orang di situ tuh, di tempat duduknya waktu orang itu lagi bertapa tuh, itu pusaka banyak gitu tuh, banyak, ada keris, ada tumbak, wah segala macam pusaka di situ banyak. Udah beberapa hari tapanya, terus ada yang datang, jubah putih tadi, terus dibangunin, udah bangun kamu, udah istirahat, itu bangun. Udah bangun tuh lagi istirahat, habis tapak, seenggaknya kan perut kosong segala macam, nggak makan apa-apa. Itu orang tuh lagi lemas, lagi tiduran. Ya orang itu kurang lebih di kampung itu tuh saya kurang lebih sekitar 20 tahunan, kurang lebih tuh 20 tahunan. Udah gitu, udah selama di situ ada perempuan yang datang. Perempuan ya, cantik perempuan tuh. Jadi si perempuan itu datang juga bukannya istilahnya sengaja, bukan, dia juga. Jadi kayak orang mencari ilmu atau gimana lah, kurang tahu tuh. Datang nanjak terus, pas udah nyampe ke perbatasan kebun tadi, dia kebingungan. Kok di sini ada kebun, mungkin di sini ada orang atau kampung atau di mana di sini. Ini perkebunan bagus, montok, bagus, subur gitu ya. Si orang itu jalan masuk ke perkebunan tadi tuh, seperti perkebunan singkong, seperti pisang, terus itu jalan aja di perkebunan. Nggak taunya tuh si perempuan itu nyampainya ke gubuk si orang itu. Dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata yang di gubuk itu. Katanya mau cari siapa? Enggak Kang, saya nggak nyari siapa-siapa, saya tuh lagi mau cari guru. Saya tuh pengen cari guru ya pengen kayak orang-orang bisa begini, bisa begitu ya. Pondok kita saya pengen jadi orang sakti, kata si perempuan itu. Saya Kang pengen belajar gimana Kang di sini, kata si orang itu.
Neng, saya juga di sini tuh nggak punya guru, cuma saya tuh di sini cuman hanya sekedar berteduh, cuma berkebun aja di sini. Kalau Neng mau belajar sih di sini aja, di situ banyak tapa, banyak wirid, segala ibadah yang itu. Kalau airnya di mana Kang? Tuh sebelah sana, dari sini nggak jauh. Terus si perempuan itu nggak punya pikiran negatif, jadi langsung sama si orang tadi tuh bergabung, ngobrol. Jadi si perempuan itu tuh ya bisa dibilang janda lah, janda damat. Terus ngobrol tiap malam, tiap hari ngobrol. Tapi itu bagusnya, salutnya tuh si orang laki-laki itu nggak tertarik sama si perempuan itu, padahal si perempuan itu cantiknya bukan main, cantiknya si perempuan itu tuh. Tapi malah si orang itu tuh yang anggap sama si perempuan itu anggapnya tuh anak, bukannya dia pengen sedeman atau gimana tuh, nggak ada yang namanya itu, malah anggapnya tuh anak. Jadi si yang perempuan itu tadinya ngomongnya sama orang itu akang tuh jadi robah jadi abah, jadinya tuh abah ngomongnya tuh, jadi nggak akang lagi, jadi abah. Masalahnya si orang tadi tuh anggapnya sama ini tuh anak. Jadi hubungannya selama itu tuh jadi antara bapak dengan anak, itu sebenarnya bukan anak asli. Jadi si perempuan itu dikasih yang namanya ilmu, dikasih sama orang-orang itu tuh, sama orang tadi tuh dikasih terus, suruh tirakat, suruh puasa, suruh tapas. Si perempuan itu bener-bener mau nurut sama si laki-laki itu. Suatu hari si perempuan itu dia mau pergi, nggak ada teman. Terus yang si kerbau, misalnya si kerbau sakit itu tuh dipanggil, "Bah, saya mau keluar, mau main, Bah." "Mau kemana kamu?" Mau jalan-jalan." "Mau jalan-jalan kemana?" "Ya udah, kamu kalau mau jalan-jalan itu aja, terus sama si seketi aja, naik aja." Jadi si kerbau itu kayak ngerti bahasa manusia tuh, kayak ngerti, langsung mendekat sama si perempuan itu. Jadi naik ke punggung kerbau itu, jalan arahnya tuh ke lawanan bermatahari, ke arah matahari, jalan terus makin lama makin jauh, si orang itu tuh naik kerbau. Nggak taunya di situ kurang lebih berapa hari itu pulang lagi. Si perempuan tadi naik kerbau tuh datang lagi. Itu pulangnya tuh anehnya tuh, kerbau dari mana, pada ngikut dari belakang tuh, pada ikut di kerbau semua datang. Udah datang ke sini sama si orang laki-laki itu ditanya, "Neng, itu kerbau dari mana?" "Nggak tahu, Bah. Ini kerbau nggak taunya ikut sendiri, nggak ada yang ini, jadi ngikut dengan sendirinya." "Oh begitu, ya udah kita aja dah. Berarti Abah besok mau bikin ini aja di sebelah sana, nanti dibikin kandang." Tapi kata si perempuan itu, katanya tuh nggak boleh, Bah, nggak boleh bikin kandang, udah dilepas aja, udah gitu aja. Kabur ya terserah, kalau di sini nggak masalah. Ya udah kalau gitu nggak masalah. Jadi yang namanya kerbau segitu banyaknya, anehnya tuh yang itu namanya pohon singkong, pohon jagung atau segala macam, itu yang namanya kerbau tuh nggak berani, nggak mau yang namanya mengganggu pohonan-pohonan itu yang hasil tanaman orang berdua itu, nggak mau. Jadi dia malah mencari rumput tuh ke daerah jauh. Kalau pagi berangkat, kalau pulang, kalau malam pulang sendirinya. Itu tiap hari gitu terus. Lama kelamaan orang itu semakin lama semakin sakti, semakin jago, semakin bisa dibilang jawara lah. Terus udah itu si orang itu, yang si laki-laki itu, dia tapa lagi. Udah tapa begitu tuh. Jadi si yang perempuan tadi tuh ikut tapa juga di belakangnya. Jadi sekarang tuh bertapanya tuh berdua itu bertapanya. Dua.
Udah tahu berapa hari, udah itu ada yang datang, semacam harimau, semacam buta, wah segala macam, genderuwo segala macam. Terus sama yang ada yang satu yang berpakaian kerajaan, pakai mahkota, dia datang dari atas turun, jing turun. Hei manusia, kamu di sini lagi apa? Jadi si orang itu yang berdua tadi itu antara perempuan sama laki itu dia jadi terkejut gitu. Dengan tiba-tiba ada yang nanya sambil berdiri di depannya, dia terkejut. Pas dia udah sadar bahwa itu seperti kerajaan, pakaian kerajaan raja. Udah itu dia nanya, kamu tuh siapa? Kata raja itu. Jadi si orang tadi laki-laki itu dia nanya, siapa? Raja dari mana? Kamu gak sopan. Saya ini raja. Kamu gak punya tata krama, gak punya kesopanan. Ditanya-tanya lagi. Kata si laki-laki itu, kalau saya tuh nggak mau tahu mau raja kayak mau apa, nggak mau apa, saya nggak tahu. Masalahnya kalau saya tuh punya prinsip, yang saya wajib sembah, yang wajib saya puji itu hanya Allah. Kalau seperti sampean raja, ya itu di alam manusia atau di alam apa saya nggak tahu, saya biasa aja. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu prinsip saya, kata anak orang laki-laki itu. Emang kamu bagus prinsipnya dah. Kamu siapa? Kata raja tadi. Dia bingung kenapa, pasangan juga dia juga nggak tahu dia punya nama, nggak tahu bahwa itu, saya nggak tahu. Ya orang itu juga yang punya badan itu nggak tahu namanya, itu nggak tahu siapa. Itu raja aja sampai geleng-geleng kepala, dia nanya lagi, kamu ditanya nama kok geleng sampai bengong sampai begitu, kenapa? Si orang itu nanya lagi, raja, saya tuh terus terang aja, saya tuh nggak punya nama, saya nggak tahu nama saya itu siapa. Kamu kan punya orang tua, punya nama, kamu kan punya orang tua. Seenggak-enggaknya kamu tuh dikasih nama sama orang tua. Iya, saya juga kalau dulu tuh waktu saya kecil itu saya tuh disebutnya tuh otong, disebutnya tuh orang-orang tuh manggil sama saya tuh otong, iya otong. Jadi si orang tadi nanya lagi, kalau raja itu siapa raja? Jadi raja tuh bukannya langsung jawab, dia senyum terus. Raja balik nanya, balik ngomong, kok kamu berani banget sih nanya nama saya? Kata orang tadi yang namanya otong itu, kenapa takut? Apa bedanya sih kamu sama saya? Kata si orang itu, kata si otong itu. Jadi si raja itu malah bangga, dia jadi menghadapi orang tadi tuh, dia jawabnya begitu, dia malah bangga. Kamu berani ya? Kenapa nggak berani? Kenapa takut? Saya nggak takut, kata orang itu. Oh berarti kamu namanya otong? Iya. Nah kadang-kadang gini aja, kalau bener kamu pengen tahu nama saya ini, kata si raja itu, saya ini penguasa Pajajaran. Siapa itu Pajajaran? Kamu nggak tahu penguasa Pajajaran? Saya nggak tahu raja, enggak. Kenapa nggak tahu? Kata si raja, kenapa nggak tahu? Saya ini kan raja kamu. Raja? Iya pernah, kata si orang itu, karena pernah dengar bahwa saya itu punya raja. Iya. Tapi nggak tahu di mananya nggak tahu. Tapi ada punya raja, kata si orang yang kata si otong itu. Ya ini saya itu raja kamu. Enggak, raja saya pengen tahu.
Saya pengen tahu raja itu namanya siapa. Jadi kata si orang tadi, kata yang namanya si Otong, saya tetap pengen tahu nama raja siapa. Bener raja, saya pengen tahu. Nama saya, kata raja, saya ini Prabu Siliwangi. Jadi si Otong itu dia tercengang. Dia raja itu mengaku Raja Prabu Siliwangi itu, dia tercengang. Wah, raja yang bener. Masa raja sampai lari-lari ke hutan mau apa, mau cari apa? Dikarenakan, kata raja tuh, saya kesini tuh karena kamu manggil-manggil saya, kata raja. Tapi kata si Otong itu, saya nggak manggil-manggil raja. Kata siapa? Jadi itu sih antara dua jarak antara raja aja dengan si Otong itu, antara dipanggil yang paling nggak jadi dia selalu saya dipanggil kamu, kata raja. Kata si Otong, saya nggak manggil. Kamu kan pernah, kamu waktu habis baca apa kamu kebacanya kedengaran sama saya, kata raja. Itu kamu bacanya Hong Wali Hong. Itu tuh nama gelar saya, kata si raja. Itu kayak kata si orang yang namanya si Otong, kayaknya enggak raja, enggak mungkin. Kalau satu nggak mungkin bohong. Kalau telinga saya tuh sampai kemana aja saya dengar, kata raja. Ya udah terserah raja aja kalau gitu ya mungkin ya, kata saya Otong itu. Terus dia udah ngobrol begitu, jadi si raja udah tahu si itu Raja Prabu Siliwangi yang namanya si Otong itu mempersilahkan masuk ke gubuk tadi, silahkan. Jadi si raja tuh duduk, biasa duduknya itu dialasinya tuh pakai daun jati. Di situ kan hutan jati, sini tuh hutan jati, bukan jati jambon, bukan. Kalau sekarang kan jambon, jati bodas. Kalau dulu tuh bukan, jatinya jati kuning, jati yang merah-merah itu jatinya. Tuh, diamparin itu digelar, daun-daun itu dientep sama si Otong itu. Duduk aja si raja itu, duduk, mesti ngobrol. Tuh yang namanya si perempuan itu yang perempuan itu mendekatin, dia minta maaf raja. Satu bukannya nggak sopan sama raja, satu bukannya nggak menghormati raja, dikarenakan saya nggak tahu, kata si perempuan itu. Saya mohon maaf. Ya apa-apa, kamu udah duduk aja, duduk, kata raja tuh. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya tuh Nyai Ating. Nyai Ating. Oh, kamu orang mana? Saya juga kan yang raja satu. Kalau dari sini, dari waktu saya nyampe ke sini itu, kalau dari rumah tuh udah 2 warsi. Berarti kalau sekarang sih 2 minggu. Oh begitu. Kamu tujuannya apa? Saya tuh kan yang raja, saya tuh punya suami, jadi dia tuh selalu bikin sakit hati. Suami saya tuh selalu bikin sakit hati, main judi, jadi rampok, segala macam tuh suami satu, kata si itu tuh. Jadi saya nggak setuju sama satu, kabur, kata si perempuan. Kabur, iya kabur. Dia lagi jalan ke sini, nggak taunya di sini banyak ada perkebunan. Saya masuk, maksudnya tuh dulu tuh pengen minum, pas ketemu sama si abah ini, jadi di aku anak si abah ini. Oh begitu, bagus. Kamu ikut sama orang ini udah berapa lama? Ya udah, ya kurang lebih udah 4 purnama. Kalau dulu kan nggak ada bulan ya, nggak ada minggu dulu sih ya. 4 purnama. Oh, berarti kamu lama juga ya. Udah sekarang gini aja, tolong kamu tolong nih wilayah ini jaga sama kamu, urus sama kamu. Jaga biarpun kamu di sini, ini daerah ini masa depannya bagus, mulus, yang ada gangguan apa-apa, kamu dikasih mandat sama saya, kata raja. Nih pegang barang,
dikasih bokor, itu tanda bokor. Ini kalau barang ini hilang, ada yang ngambil, kamu harus tanggung jawab. Kenapa Raja? Kalau barang ini hilang, ini daerah ini bakal pindah ke arah sebelah sana, bakal pindah kampung ini tuh. Kalau barang ini hilang, ada yang ngambil, kamu harus tanggung jawab, harus dijaga sampai dunia hancur. Kamu harus tanggung jawab. Nih, ini kuncinya, tolong kamu jaga, perhatikan, jangan sampai zaman kapan aja ini barang jangan sampai hilang. Kalau barang hilang ini dunia ini, wilayah ini bakal pindah ke sana. Pindah apa itu Raja? Ya udah pindah, pecah, tanah tuh pecah belah, jadi yang ini geser ke sana. Itu karena apa Raja? Ya itu, kalau barang ini ada yang ngambil, itu keputusan saya, kata Raja. Saya nggak sanggup menjaganya, masalahnya ini tanggung jawabnya besar, nggak bisa kamu udah diutus sama sang dewata, kamu harus menjaga daerah sini, bertanggung jawab daerah sini. Masalahnya nanti zaman kesana di sini banyak orang-orang, jadi orang-orang yang buangan. Apa itu buangan? Yang buangan yang namanya orang-orang yang mengingkari masalah ajaran-ajaran bebeneran, mengingkari segala macam. Jadi yang gak keluar manusia-manusia di sini, bakal di sini kumpulnya. Nanti di situ tuh, di sini orang-orang yang gak benar tuh di sini nanti ada lagi yang datang ke sini, ya semacam pasukan, diusir di sini tuh. Tuh di situ nanti orang-orang yang tadi itu, manusia yang rusak, yang bejat-bejat kelakuannya itu bakal kabur, larinya ke atas sana, ke gunung sana tuh. Orang di situ udah nyampe ke gunung sana, itu orang-orang itu bakal hilang semua. Ya nggak masa itu, kenapa Raja kok bisa hilang ya? Pokoknya sih nanti itu orang-orang yang di sini, yang orang-orang jahat itu larinya ke gunung sana. Nanti udah nyampe ke gunung sana itu pada hilang. Oh begitu Raja? Iya. Udah gitu tuh si Raja tuh ngasih pusaka lagi, pusaka semacam mahkota. Nih jaga lagi, dikasih nih lagi dikasih lagi semacam cakra, dikasih ini, kamu jaga, tanggung jawab ini, tolong sampai kapanpun jangan sampai hilang, tanggung jawab kamu. Biarpun kamu sudah gak ada, sebab kamu sudah meninggal, kamu nggak bakalan meninggal, kamu bakal tilam, kamu nggak bakalan meninggal. Malah nanti nama kamu tuh sama orang yang manusia-manusia yang akan datang tuh, nama kamu tuh bakal dikasih nama tempat daerah sini. Oh begitu? Iya udah gitu, udah nih kasih pusaka, kasih ini. Jadi si raja itu jadi ngasih, dia tahu ngambilnya dari mana, tahu dari ngambilnya dari mana, nggak taunya ngasih barang ya kalau sekarang sih mungkin sebaskom gitu, baskom tuh nih. Jadi si orang tadi itu kebingungan, dikasih sama si perempuan tadi, dikasih sama si perempuan itu, terus langsung disimpan, nggak saya kasih tahu ya tempatnya. Yang penting barang emas itu, yang barang berharga itu disimpan di barang tempat itu. Sama si otong itu, dia kan udah sakti, jadi ditutup pakai gaib. Maksudnya supaya nggak ada yang ngambil. Masalahnya dari perjanjian sama Prabu Siliwangi itu, kalau barang itu diambil bakal hilang, longsor. Kalau sekarang sih namanya longsor, kalau dulu ceritanya di sini bakal pindah, itu sebenarnya longsor. Itu makanya tolong zaman sekarang yang nungguin daerah sini, tolong jangan sampai rusak alam-alam ini sekitarnya. Jaga kelestariannya, jaga kebudayaannya, jaga kewibawaannya, jangan sampai terbawa arus. Udah gitu tuh, yang si kerbau itu tuh saking banyaknya
Yang dari mana tuh orang-orang pada datang, pada ngambilin kerbau itu, pada ngambilin kerbau itu. Jadi yang ngambilin kerbau itu jadi selalu pembunuhan di situ. Banyak orang-orang yang mati dikarenakan sama kerbau itu kalah. Nggak ada jago, nggak ada apa ya. Itu yang kerbau itu sangat jago, sangat kuat, ditumbak, dibacok, segala macam. Itu benar-benar kebal kerbau itu satu. Jadi ya kerbau lainnya seminggu, tapi yang satu itu maju, dia selalu paling depan. Di sini banyak korban yang meninggal dikarenakan amukan kerbau itu. Udah tahu berapa tahun, nggak tahu berapa puluh tahun, datang lagi Prabu Siliwangi ke sini. Terus saya Otong itu ngomong, ya Raja, Kanjeng Raja, saya udah nggak sanggup di sini. Kenapa nggak sanggup? Di sini banyak orang-orang yang mau ngambilin kerbau, tapi semuanya orang-orang pada mati. Ini yang kerbau yang satu ini sangat kuat, sangat jago. Ada yang ini, ada itu, dia nggak dikadek, di ini, di itu nggak mempan. Nggak gitu ya, udah gini. Ini paling di kampung kamu, jangan pergi dari kampung ini sampai kapanpun. Biar ini kerbau-kerbau ini saya tangani, kata Prabu Siliwangi. Terus aja, jadi si Prabu Siliwangi langsung tidak ke matanya merem, langsung tanya begini, itu kerbau itu mendadak hilang, tidak kelihatan kerbau itu. Jadi saya orang yang dua tuh si perempuan itu sama si Otong itu tercengang melihat kerbau segitu banyaknya tuh, tercengang, hilang gitu, nggak kelihatan. Cuma yang Prabu Siliwangi itu mengucap, nanti suatu saat bakal ada orang yang bisa membuka ini. Ini kalau bisa ngalahin orang kerbau itu, ini kerbau yang ada di sini semua bakal nampak semua, bakal kelihatan semua. Tapi yang kerbau itu harus sudah kerbau saketi. Jadi kalau ada yang bisa ngalahin kerbau saketi, itu kerbau yang di sini begitu banyaknya ya, bisa dibilang ribuan lah. Itu kalau yang kerbau saketi itu udah kena, itu kerbau di sini pada kelihatan, di situ pada ngambilin semua, pada diambilin di situ. Insya Allah cerita ini akan berlanjut, bersambung di lain waktu, di lain kesempatan. Kalau ada waktunya, insya Allah bakal lanjut. Itulah cerita kisahnya kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sobat CKJ semua, itulah tadi cerita dari Ki Jamrong. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Ki Jamrong yang bagusnya ambil. Para sobat CKJ semua, itulah tadi cerita dari Ki Jamrong. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Ki Jamrong yang bagusnya ambil, yang jeleknya buang. Bila mana ada kata-kata tidak sopan, harap dimaklum. Semoga dalam cerita ini ada manfaatnya buat yang dengar. Dan jangan lupa untuk like, komen. Dan bagi yang kalian yang baru nonton channel CKJ, selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya bagi kalian yang baru mampir di video kali ini. Sekali lagi saya minta kepada kalian untuk bantu subscribe-nya, supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan lebih maju lagi. Sekian dari kami, dan tunggu cerita Ki Jamrong selanjutnya. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.